Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar dalam keadaan puasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar dan sifat-sifatnya. Diharapkan setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Sekarang, simak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Perhatikan gambar-gambar atribut atau tanda pengenal dan kehormatan pada seragam pramuka yang biasa anak-anak jumpai. Perhatikan bentuk dari setiap bangun datar ini. Nah, jadi atribut-atribut ini termasuk dalam bangun datar. Nah, kenapa disebut dengan bangun datar? Nah, bangun datar itu adalah bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Jika anak-anak perhatikan, semua tanda pengenal ini atau tanda kehormatan dan atribut seragam pramuka ini merupakan suatu bangun datar karena dia hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki tinggi atau tebal. Tebalnya sangat tipis sekali, sehingga semua benda-benda atau atribut ini kita golongkan dalam bangun datar. Nah, contoh lain dari bangun datar apa? Misalnya, permukaan kertas, permukaan papan tulis, permukaan meja, dan sebagainya. Jadi hanya permukaannya saja, karena permukaan itu yang tidak memiliki tinggi atau tebalnya. Nah, sekarang kita pada materi pembelajaran ini akan mempelajari beberapa macam bangun datar. Yang kita pelajari pada tema 8 subtema 2 ini adalah bangun datar segitiga, kemudian bangun datar segi empat. Segi empat yang kita pelajari adalah persegi dan persegi panjang. Nah, kita simak baik-baik ya. Kita mulai dengan beberapa gambar dari bangun-bangun datar tadi ya. Nah, jika anak-anak perhatikan, yang berwarna biru itu termasuk dalam bangun datar segitiga, karena semua bangun datar ini memiliki 3 sisi, meskipun bentuknya berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang tidak beraturan panjangnya, ada pula yang panjangnya terlihat sama semua ya. Nah, kemudian bangun datar yang berwarna kuning ini disebut dengan, ya benar, ini disebut dengan bangun segi empat ya. Warna kuning dan merah disebut bangun datar segi empat. Yang berwarna kuning ini kita sebut dengan persegi. Nah, meskipun yang ini bentuknya seperti ini termasuk bangun persegi. Kemudian yang berwarna merah kita sebut dengan persegi panjang. Nah, sekalipun berbeda-beda bentuknya, ini termasuk persegi dan ini persegi panjang. Kenapa? Nah, kita pelajari berdasarkan sifat-sifatnya dulu. Jika anak-anak mempelajari sifat-sifat bangun datar persegi, maka anak-anak dapat mengenal manakah yang disebut dengan bangun datar tertentu ya. Seperti sekarang kita pelajari sifat bangun datar persegi. Perhatikan gambarnya. Nah, kemudian kita beri nama pada tiap titik sudutnya. Kita mulai dengan huruf A, B, C, dan D. Nah, perhatikanlah pada gambar bangun datar persegi ini ada beberapa tanda. Nah, ada beberapa tanda seperti ini, dan di titik sudutnya ada seperti ini ya, garis siku. Nah, kita
pelajari sifat bangun datar persegi ini. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi bangun datar persegi ini termasuk segi 4, maka dia memiliki 4 sisi. Nah, sifat yang pertama, semua sisinya atau keempat sisinya ini memiliki panjang yang sama semua. Ini ditandai dengan tanda seperti ini ya, tanda garis 2 pada tiap sisinya. Ini artinya bahwa keempat sisinya ini memiliki panjang yang sama semuanya. Nah, selanjutnya berarti pada bangun datar ini sisi AB yaitu garis yang ini ya, kemudian sisi BC yang ini kita sebut dengan sisi CD, kemudian ini kita sebut dengan sisi AD. Maka karena keempat sisinya sama panjang, berarti AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi AD. Sifat yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Ditandai dengan garis siku seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan garis siku ya. Nah, artinya jika ada tanda seperti ini, berarti sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Karena keempat titik sudutnya memiliki tanda seperti ini, berarti persegi memiliki 4 sudut yang sama besar dan siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Contoh dari bangun datar persegi yang ada di kehidupan sehari-hari, misalnya papan catur, permukaan rubik ya. Semua sisi pada rubik ini merupakan bangun datar persegi. Kemudian permukaan pada dadu juga semua sisinya merupakan bangun datar persegi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bangun datar persegi dalam kehidupan. Anak-anak menyebutkan benda lain atau contoh lain dari bangun datar persegi. Nah, silakan perhatikan lingkungan di sekitarnya ya. Sekarang kita lanjutkan sifat bangun datar persegi panjang. Perhatikanlah gambar persegi panjang ini. Nah, kita beri nama di tiap titik sudutnya dengan huruf P, Q, R, dan S. Perhatikan di sini hampir sama seperti tadi, ada garis siku. Nah, yang membedakan di sini ini ada satu garis ya. Kemudian yang di sini ada 2 garis. Nah, kita mulai dengan sifat yang pertama. Sifat bangun datar persegi panjang yang pertama adalah mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kalau anak-anak perhatikan, pada sisi PS ini dan sisi QR terdapat tanda garis 1. Ini artinya sisi PS sama panjang dengan sisi QR. Nah, jadi sisi PS ini sejajar dan sama panjang dengan sisi QR. Sedangkan pada sisi PQ dan sisi SR terdapat tanda 2 garis. Artinya sisi PQ sejajar dan sama panjang dengan sisi SR. Jadi tanda yang sama itu menunjukkan panjang yang sama, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa PQ sama panjang dengan RS dan sisi QR sama panjang dengan sisi PS. Selanjutnya yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat yang kedua ini sama seperti sifat pada persegi tadi ya.
Jadi karena di tiap titik sudutnya memiliki tanda siku-siku, berarti semua titik sudut atau sudut pada persegi panjang adalah siku-siku dan sama besar ya. Jadi sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R dan sama dengan sudut S. Contoh dari persegi panjang misalnya permukaan buku tulis atau permukaan buku biasanya berbentuk persegi panjang ya, permukaannya saja. Kemudian permukaan pada papan tulis dan permukaan pada figura atau frame foto. Itu adalah beberapa contoh dari bangun datar persegi panjang. Nah, coba anak-anak perhatikan lingkungan di sekitarmu dan sebutkan contoh lain dari persegi panjang. Kita lanjutkan sifat bangun datar yang ketiga, yaitu sifat bangun datar segitiga sama sisi. Nah, jika anak-anak ingat tadi, pada gambar yang telah kita lihat tadi, ada begitu banyak macam-macam dari segitiga ya. Jadi segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Jadi kita dapat memberikan contoh yang bentuknya berbeda-beda. Tetapi kita pelajari pada materi ini tentang segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Perhatikan, ini adalah gambar dari bangun datar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan semua sisinya memiliki panjang yang sama dan sudutnya juga sama besar. Nah, jika anak-anak perhatikan di sini, tiap sisinya memiliki tanda 2 garis. Artinya ketiga sisi ini memiliki sisi yang sama panjang. Ya, tiap titik sudutnya kita beri huruf A, B, dan C. Jadi sifat bangun datar segitiga sama sisi yang pertama adalah mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Jadi pada gambar ini berarti sisi AB sama dengan sisi BC dan sama dengan sisi AC. Kemudian sifat yang kedua tadi, ketiga sudutnya sama besar dan merupakan sudut lancip atau sudut 60 derajat. Jadi setiap sudutnya ini besarnya pasti sama semua, yaitu 60 derajat. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Apa contoh dari segitiga sama sisi di kehidupan? Misalnya pada atribut pramuka itu terdapat pada tanda barung, yaitu tanda segitiga ini memiliki semua sisi yang sama panjang. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas. Jika anak-anak perhatikan di jalan ada tanda seperti ini. Nah, ini juga termasuk dalam segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang. Nah, itulah sifat-sifat bangun datar persegi panjang, persegi, dan segitiga sama sisi. Jika anak-anak memahami dengan baik semua sifat-sifatnya, maka anak-anak dapat membedakan dan mengelompokkan manakah bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga sama sisi. Jadi anak-anak dapat membedakan mana yang bangun datar persegi, mana yang bukan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.